Terima kasih Aglo Indonesia yang memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi siang hari ini. Ya, puji Tuhan untuk waktu yang indah. Sebentar saya lagi ngatur posisinya yang enak. Bagaimana ini? Oke, beginilah. Ya, lagi sekali terima kasih pengurus Aglo Indonesia yang mengundang saya untuk boleh berbagi saat ini. Puji Tuhan. Tunggu saya ngatur. Ya, baik. Siap belajar ya? Oke, puji Tuhan. Tema kita hari ini belajar mengerti arti memikul salib. Nah, bagi saudara dari yang lain yang bertanya ini grup apa? Nah, saudara, ada organisasi Kristen Wanita Internasional, pusatnya di Amerika, namanya Aglo, diambil dari Roma 12, artinya menyala. Nah, Aglo ini ada di sekian banyak negara di dunia. Nah, puji Tuhan Indonesia juga ada. Nah, hari ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, juga pertemuan para pemimpin yang ada di Indonesia ini untuk kita belajar. Nah, itu pertanyaannya terjawab ya, puji Tuhan. Oke. Kita akan melihat kalau tentang salib, saya percaya semua kita tidak pernah meragukan. Tahulah ya, semua kita tahu. Tapi hari ini kita akan berusaha untuk mengerti tentang salib itu dari sudut pandang yang Tuhan inginkan. Loh, kenapa? Karena maaf, sekian ribu tahun gereja ada di dunia dan sekian ribu tahun gereja memperingati penderitaan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Ternyata saudara, salib itu maaf sudah melenceng jauh dari yang pertama Tuhan inginkan. Oke. Kita akan lihat. Salib, hukuman salib itu tidak berasal dari surga. Ya, hukuman salib itu dari negara Romawi. Sampai hari ini ya, walaupun tidak semua negara di dunia, tetapi masih cukup banyak negara di dunia yang memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan. Indonesia masih mengikuti ya, ada hukuman mati. Malaysia, Singapura, Amerika masih ya, Arab Saudi masih, walaupun cara hukuman matinya itu beda-beda. Hampir semua negara Eropa itu tidak menganut hukuman mati. Nah, hukuman mati yang paling sadis yang dunia pernah tahu hanya hukuman mati Romawi. Sangat sadis, saudara. Sadisnya itu luar biasa. Misalnya hukuman mati di Arab Saudi dipancung kepala. Ya, seperti zaman dulu di Eropa, kerajaan Prancis Guillotine. Hukuman mati di Malaysia, Singapura digantung. Hukuman mati di Indonesia ditembak langsung ke dada, ke jantung. Hukuman mati di Amerika ya, itu pakai suntik atau distrom. Serem, hampir nggak ada suntik sekarang. Begitu pula di Tiongkok ada berapa ditembak kepalanya, ya ada yang disuntik. Nah, ada macam-macam. Tapi hukuman salib Romawi ini paling sadis. Yang dihukum mati itu tidak segera mati, yang disalib itu nggak segera mati. Itu bisa berhari-hari. Tergantung kekuatan fisik si terpidana mati ini. Kalau yang dihukum mati itu kuat, kekar, ya matinya lama. Nah, hukuman mati disalib itu ada 3 penyebab matinya. Penyebab yang pertama itu karena kehabisan darah. Ya,
ulangi, kehabisan darah. Itu hukuman mati salib yang pertama. Tergantung lukanya juga. Nah, hukuman salib bisa cepat mati yang kedua itu ngeri. Jantung dan paru-paru pecah. Kok bisa? Karena terhimpit ya, terhimpit dengan terhimpit dengan tulang dada ini. Wih, ngeri sekali saudara kalau hukuman mati disalib itu. Maka itu waktu Tuhan Yesus mengalami hukuman salib itu, dia tidak menderita ya. Karena apa? Nah, ini kalau saya pakai istilah manusia ada dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, dihukumnya itu pada hari Jumat. Nah, buat orang Yahudi, hari Jumat sore sampai Sabtu sore itu hari yang paling suci, itu Sabat. Nah, karena hukum Yahudi tidak boleh ada mayat yang masih tergantung menjelang hari Sabat. Biasanya Yahudi itu satu-satunya negara bangsa di dunia yang memulai hari bukan jam 24 atau jam 00. Orang Yahudi memulai hari itu sore matahari terbenam. Ya, maka itu ketika sudah jam 3 sore, belum mati juga yang dua terhukum mati bersama Yesus itu, maka itu kalau mereka yang dihukum mati disalib, kok nggak mati-mati? Saudara, oh ini ngerinya. Maka lutut mereka diremukkan, saudara. Aduh, diremukkan lututnya. Perhatikan. Kenapa diremukkan? Nah, ini dia. Wih, ngeri. Supaya badan terhukum mati itu merosot. Ya, bisa bayangkan tangan dipaku sambil diikat kiri kanan. Nah, kalau mereka kuat, itu bisa bertahan dengan kakinya. Karena di bagian kaki itu biasanya ada tumpuan ya untuk berjejak. Supaya begitu diangkat kayu salibnya itu mereka nggak merosot. Maka itu mereka bisa bertahan di tumpuan bagian kaki. Nah, kalau mereka kuat, maka mereka nggak mati-mati bisa berhari-hari, saudara. Tergantung kekuatan orang itu. Nah, karena hari itu hari Sabat. Dan para prajurit Romawi melihat dua terhukum mati yang di kiri kanan Tuhan Yesus kok nggak mati-mati. Maka diremukkan lututnya supaya cepat merosot badannya. Maka itu kalau orang yang dihukum salib itu berat badannya ratusan, sekian puluh kilo, ratus kilo. Itu matinya pasti cepat. Karena tergencet dada, jantung dan paru-paru itu. Dan ini hebatnya. Ketika salah satu prajurit sampai di bawah salibnya Tuhan Yesus. Dia nggak percaya. Hah? Sudah mati. Kok cepat benar? Mungkin kalau saya ada di sana. Pasti prajurit ini berkata, ini pertama kali nih aku menghukum mati penjahat. Matinya begitu cepat. Belum pernah. Karena rata-rata mereka tidak ingin cepat mati, saudara. Aduh, ngeri sekali. Nah, tapi tidak yakin. Ya, prajurit ini tidak yakin. Ya, apakah dia ini mati betulan atau tidak. Nah, itu sebabnya karena di atas toh. Nah, satu-satunya cara untuk membuktikan apakah Yesus ini sudah mati atau betul atau belum. Maaf, lihat. Ditombak. Ya, rusuknya bagian kiri atau kanan tubuhnya itu untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Karena kanan kalau kiri nggak mungkin. Kalau kanan maaf ya, maaf ini siapa yang bunyi? Halo, bisa di-mute? Kanan susah, bukan enggak.
Ya. Siapa itu? Oma Ola. Tolong dimatikan. Nah, Ola Mema Indonesia siapa ini? Tolong dimatikan. Ya. Oke. Atau di mute. Nah, Tuhan Yesus itu langsung menyerahkan nyawanya. Karena dia rela untuk menyerahkan nyawanya buat kita. Para penjahat ini. Nah, itu hukuman salib. Begitu ngeri. Nah, pertanyaannya. Mengapa hukuman salib itu bukan dari hati Tuhan. Tapi mengapa diizinkan Tuhan. Untuk menjadi bagian dari hidup kita. Murid-murid Tuhan Yesus. Pasti ada yang bertanya di antara kita dengan konsep ini. Saudara, jawabannya adalah supaya setan itu tidak bisa menuntut apa-apa lagi dari kita. Karena dosa kita begitu banyak. Dosa kita begitu besar. Dosa kita itu gak akan terbayar dengan cara apapun, dengan uang berapapun. Saya ulangi. Sebab kejahatan kita kepada Tuhan tidak bisa terbayar dengan apapun. Uang seluruh dunia. Maka itu Tuhan Yesus berkata, gak ada gunanya kalau kamu memiliki seluruh harta di dunia, tapi jiwamu mati. Saudara jangan lupa konsep itu. Jadi kalau kita punya uang sebanyak apapun, ternyata tidak bisa menghapus dosa kita. Nah, maka itu ketika kerajaan Romawi tampil, maka Tuhan mengizinkan ya, hukuman salib ini jadi bagian dari hidup kita. Saudara masih ingat Roma 6 ayat yang ke-23? Upah dosa adalah kematian. Nah, kenapa upah dosa itu kematian? Karena kita mendapat fasilitas. Dengarkan kalimat ini. Karena kita mendapat fasilitas untuk berbuat dosa itu dari neraka, dari setan. Saya akan coba berusaha bicara pelan-pelan ya. Kita ini berbuat dosa, entah dosa apa saja. Itu fasilitasnya atau diberi fasilitas oleh setan. Nah, kita tahu yang dari setan gak ada yang gratis. Tolong catat ini. Yang dari setan tidak ada yang gratis. Nah, maka itu Paulus menulis di Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu mati. Nah, kata mati di sini itu artinya memberikan seluruh hidup kita. Baru bisa lunas. Jadi dosa itu nggak bisa dibayar dikit-dikit. Maaf kalau saya pakai istilah. Dosa itu nggak bisa dibayar kredit, nyicil, tidak bisa. Langsung final, mati. Nah, di sini kita melihat saudara. Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Oke, kita buka 2 ayat ini dulu. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Siapa yang nayangkan ayat? Filipus? Siapa yang? Filipus. Ya, bisa jadikan co-host. Bisa dibuka. Ya. Ibrani 2 ayat 14. Puji Tuhan, ditayangkan ini. Ya. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Jadi dosa itu tidak bisa dicicil bayarnya. Maaf. Harus lunas. Ya.
Maka itu kalimat yang paling dahsyat ketika Tuhan Yesus sudah kayu salib. Sudah selesai. Sudah lunas. Wih, ketika setan mendengar kata itu. Setan kelepek-kelepek istilah Jawa. Dan tidak bisa nuntut apa-apa lagi dari kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih. Yohanes 19 ayat 30 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, sudah lunas. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ini yang gak dipercaya oleh tentara Romawi. Kok cepat betul matinya? Oke, kita lihat Ibrani 2:14. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ya, Ibrani 2:14. Oke. Karena anak-anak itu, siapa anak-anak ini adalah kita. Manusia-manusia, bajingan manusia-manusia bejat ini. Adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama, perhatikan, dengan kita manusia ini. Dan mendapat bagian dalam keadaan kita. Ini loh. Supaya oleh kematiannya. Yesus memusnahkan dia. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Wih, luar biasa ini. Wan, terima kasih. Bapak senang kamu hadir. Saudara perhatikan ini. Jadi hukuman salib yang dimiliki oleh kerajaan Romawi. Yang waktu itu Romawi itu hampir menguasai semua negara di dunia. Kerajaan yang paling luas. Jajahnya paling luas. Ya seperti Inggris di zaman modern. Maka Tuhan Bapa di surga menggunakan hukum salib ini. Untuk menjelaskan kepada kita. Betapa enggak terbayarnya dosa kita. Ini hancur. Yesus mati. Nah, Ibrani 10 ayat 5. Dua ayat ini akan jadi pegangan buat kita. Ibrani 10 ayat yang kelima. Kenapa dia mati? Nah, tadi yang baru tahu Ibrani 2:14, maka begini cara kita berpikir. Karena begitu sayangnya Tuhan kepada manusia. Sayang sekali. Kita tidak meragukan lagi kasih Bapa kepada kita. Ya, maka itu dia harus mati supaya hutang kita. Ingat loh. Semua dosa yang kita lakukan itu dapat fasilitas dari setan. Nah, fasilitas yang kita terima dari setan untuk berbuat dosa, entah jenis apa saja dosa yang kita lakukan, itu enggak gratis. Setan minta nyawa kita. Maka itu Roma 6:23 saya katakan lagi, upah dosa, ya hasil dosa itu kematian. Nah, karena Tuhan mengasihi kita. Dan dia harus menebus kita. Membayar. Ya, kata tebusan itu cocok untuk pegadaian. Ya, digadai. Ya. Nah, karena hutangnya nyawa kepada setan. Fasilitasnya itu nyawa. Ya harus dibayar nyawa. Nah, begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Tetap aja Ibrani. Nggak apa-apa Filipus. Supaya nggak pindah Ibrani supaya 5 ya. Supaya bisa lunas hutang kita. Yesus harus punya tubuh. Untuk apa? Karena dia Tuhan gak bisa mati. Nah, karena Tuhan yang sayang kita. Itu begitu sayangnya. Maka dia harus bayar. Ingat ya. Dia harus bayar hutang kita kepada si setan. Nah, hutang nyawa dibayar nyawa. Maka itu ada hukum. Gigi ganti gigi, mata ganti mata.
Artinya kalau ada orang jotos kita sampai gigi kita rompal 2, maka kita harus cari orang itu untuk kita jotos lagi supaya rompal 2 juga giginya. Kalau kita marah pada seseorang dan kita tonjok matanya sampai matanya buta, rusak 1, maka orang itu harus nonjok kita balik, ganti mata lagi. Nah, karena ini hutang nyawa. Dan karena dia Tuhan yang gak mungkin mati. Lihat Ibrani 10 ayat 5. Karena itu, ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Wih, ayat ini bagus sekali. Saya ganti ya begini. Ya, sebelum baca TSI-nya. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, ritual agama. Karena kata korban dan persembahan itu ritual agama. Ya, tidak engkau kehendaki. Jadi untuk menebus kita para bajingan-bajingan ini, tidak bisa dengan ritual agama. Saya ingin menyadarkan saudara semua. Mengapa sejarah menulis ribuan tahun yang lalu, semua bangsa di dunia, lihat nenek moyang bangsa Eropa, nenek moyang bangsa Indian, ya nenek moyang bangsa orang Asia, orang-orang aborigin. Saudara, sejarah mencatat bahwa sejak zaman dulu nenek moyang kita sudah sadar untuk membuat dewa-dewa yang hebat-hebat itu tidak marah, tidak murka kepada kita. Maka nenek moyang manusia memberi korban manusia. Saudara lihat sejarah sadis, apalagi orang-orang Indian yang ngeri sekali. Dan kurang ajarnya setan. Sejak ribuan tahun yang lalu, setan itu paling suka korban perawan dan bayi-bayi. Itu kurang ajar betul. Mengapa setan sukanya korban perawan dan bayi-bayi? Ingat ya, itu sejarah. Supaya nggak ada generasi berikut. Karena kalau semua bayi dikorbankan, habis generasi berikut. Kalau gadis-gadis dikorbankan, nggak ada ibu yang bisa melahirkan. Itu kurang ajarnya setan. Nah, zaman berubah, ya manusia mulai mikir, korban manusia diganti korban binatang. Entah lembu, entah kerbau, entah kambing, entah ayam. Betul nggak? Ini sejarah. Maka itu kalau kita memperingati penderitaan kematian Yesus Jumat, Sabtu, Minggu sampai kebangkitan, kita harus ingat fakta ini. Ngeri sekali, saudara. Jadi sejak dulu manusia sudah punya konsep. Supaya yang Maha Besar tidak murka, beri darah. Saya harap mengerti. Jadi bayangkan ketika Yesus masuk, TSI-nya. Ketika Yesus masuk ke dunia, dia ngomong ke Papa. Papa, engkau tidak perlu ritual. Korban persembahan itu ritual, enggak perlu. Tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Wah, itu luar biasa. Saya baca TSI-nya. Itulah sebabnya ketika Kristus datang ke dunia ini, dia berkata kepada Tuhan, Bapa di surga, engkau tidak menginginkan korban dan persembahan ritual. Tapi engkau, Bapa, sudah menyediakan tubuh bagiku yang aku serahkan, untuk melayani engkau. Supaya setan itu tutup mulut. Tidak nuntut kita lagi. Bayar, enggak. Maka itu kata yang tepat di kayu salib. Sudah lunas.
FIA-nya Filipus atau VMD-nya. Coba kita lihat ya. Terima kasih Papa. Kau luar biasa. Jadi VMD ya, versi membaca dengan mudah. Ibu Ivon dari Palu, Ibu Ivon dari Palu, matikan ya. Jadi ketika Kristus datang ke dunia, ya, Ibu Ivon, matikan. Jadi ketika Kristus datang ke dunia, ia berkata, engkau tidak menginginkan korban dan persembahan ritual agama. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh untukku, sama FIA-nya. Coba FIA. Itulah sebabnya waktu Kristus datang ke dunia ini, ia berkata, ya Tuhan, darah lembu jantan dan kambing tidak dapat memuaskan hatimu. Jadi engkau menyiapkan, ya, bentar ini belum mati. Dan engkau menyiapkan tubuhku ini supaya ku persembahkan sebagai korban di atas mezbamu. Ini luar biasa, saudara. Nah, saudara, Yesus mati itu karena tujuan ini. Supaya sebagai Tuhan yang gak mungkin bisa mati, tapi dia harus mati. Maka dia harus punya badan. Nah, itulah salib. Dengan kata lain, apalagi kita para pemimpin. Para pemimpin itu gembala. Ya, saya ulangi, para pemimpin itu gembala. Jadi saudara dan saya sebagai gembala, maaf ya saya harus tegaskan ini. Mendengar kata gembala, konsep yang sudah rusak di dalam gereja Tuhan. Itu harus seorang lulusan teologi. Harus punya pengalaman pelayanan sekian tahun. Harus dilantik. Harus punya ini, punya itu. Maaf, hapus konsep itu. Setiap kita yang sudah menjadi murid Yesus adalah gembala. Jadi kalau kita menyebut diri, saya ini leader, saya ini pemimpin, ya hari ini kita belajar kepemimpinan dalam pelayanan wanita Aglo Indonesia, maka saudara dan saya ini gembala. Jangan pernah takut menyebut diri ini gembala, karena memang kita ini gembala. Nah, dasar apa yang saya pakai? Dasar Tuhan Yesus pertama kali ketemu Petrus setelah Petrus menyangkal Yesus 7 kali. Dan itu pertemuan pertama. Setelah penyangkalan gak percaya 7 kali. Itu di pinggir danau Galilea. Maka Tuhan Yesus menjawab. Setelah Petrus tahu, aku mengasihi engkau Tuhan. Oke Petrus, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Nah, dengan dasar peristiwa itu saya berkata, kalau saudara dan saya disebut pemimpin karena panggilan Tuhan, berarti kita ini gembala. Nah, tugas gembala cuma satu. Memberi makan domba-domba dan memimpin. Udah cuma itu. Karena memberi makan dan memimpin itu seperti dua sisi mata uang. Ya, itu istilah dua sisi mata uang. Jadi gembala itu tugasnya satu. Terima kasih. Filipus TS ini ya, Yohanes 21 ayat berapa itu ya. Untuk ketiga kalinya Yesus berkata, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus merasa sedih karena sudah 3 kali Yesus bertanya seperti itu. Jadi dia menjawab dengan sedih ini ya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa saya mengasihimu. Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, berilah makan
kepada kawanan dombaku. Ini luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya ini pemimpin, maaf ya, tugas kita nggak cuma mimpin rapat aglo, rapat organisasi. Tugas kita tidak hanya membuat program, acara ini, acara itu. Tidak. Kalau cuma buat acara-acara begitu, ada banyak orang selain kita yang lebih hebat, lebih pinter daripada kita. Betul tidak? Ya Tuhan nggak butuh orang pintar. Cuma sederhana ini, beri makan domba-dombaku dan tuntun mereka. Udah, itu gembala. Nah, ternyata untuk menjadi gembala. Wah, ada komen ini, beri makan ya, jangan minta makan. Nah, ini banyak ini, maaf. Ternyata tidak sedikit gembala dalam organisasi gereja yang nggak memberi makan domba tapi makan domba. Ya, makasih. Ini ada komen bagus. Betul tidak? Tidak sedikit hamba Tuhan di gereja yang harusnya memberi makan para domba, tapi mereka makan domba. Ngeri sekali. Dan itu ada di Yeskiel pasal 36. Nah, maka itu tugas kita bukan sekedar mimpin rapat, buat acara, tidak. Memberi makan, merawat, memimpin, menuntun. Nah, untuk bisa seperti itu, maka kita harus memikul salib. Nah, kok bisa? Ingat, mengapa ada perjamuan kudus? Kan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 6, inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu sebagai makanan yang benar-benar makanan. Dan ini darahku sebagai minuman. Jadi pemimpin lagi sekali nggak cuma ngatur rapat, ngatur acara, tidak, tapi memberi nyawa menjadi makanan. Ya, ada yang komen lagi, ada juga gembala yang serakah. Lebih cari untuk kepentingan diri sendiri. Ada. Maka itu saudara kita sebagai pemimpin itu memberi makan dan menuntun. Oke, saya percepat. Saudara perhatikan. Petrus itu tadinya namanya Simon. Tapi ketika jumpa Yesus di Lukas pasal 5 peristiwanya diganti Petrus. Dan anehnya, Tuhan Yesus yang sudah mengganti nama Simon jadi Petrus, tapi perjumpaan pertama kali di pinggir Danau Galilea setelah nyangkal 7 kali. Tuhan Yesus kembali panggil Simon, anak Yunus. Wih, itu templakan yang keras sekali. Untuk menyadarkan si Petrus kembali ke hidup lama. Karena di Lukas 5 dia sudah janji, Guru, aku tinggalkan semuanya ini untuk ikut engkau. Maka itu Tuhan Yesus memanggil. Kalau begitu, Simon, namamu Petrus mulai hari ini. Dan kamu bukan penjala manusia, bukan penjala ikan, tapi kamu penjala manusia. Dia kecewa. Dia kembali ke hidup lama, tangkap ikan lagi. Maka itu Tuhan Yesus panggil dia Simon. Itu templakan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, Simon bertobat. Nah, maka itu dalam gereja Katolik, Petrus itu disebut Paus yang pertama. Sebentar lagi pemakaman Paus Fransiskus. Itu Paus yang ke-266. Ya, itu tradisi gereja Katolik. Jadi orang Katolik menganggap Petrus itu Paus yang pertama. Ya, itu tradisi, di ayatnya tidak ada. Karena diserahkan tugas gembalakan domba-dombaku. Beri makan mereka dan tuntun mereka. Jadi ini tugas kita. Nah, sebelum saudara dan saya bisa memberi makan domba-domba. Wah, ini Adi Gunawan hebat. Ya, ini ikut beri komen. Dia ini seorang tunanetra di Malang. Anak saya
Nah, sebagai ini tolong saya memberi pengumuman, ya, kalau ada di antara kita yang ikut belajar sekarang ini, ada saudara, kenalan, tetangga, jemaat yang mengalami masalah penglihatan. Nah, saudara, di Indonesia ini baru ada satu institut untuk menolong orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan. Ya, baik yang buta sejak lahir ataupun setelah umur tertentu tiba-tiba mengalami sesuatu. Bahkan anak saya Adi Gunawan ini sudah menolong banyak ya pejabat-pejabat, direktur-direktur, manajer-manajer yang tiba-tiba di usia 40, usia 50, usia 30 mengalami gangguan penglihatan. Gak usah takut. Ternyata Tuhan pakai salah seorang saudara kita namanya Adi Gunawan ada di Malang. Ya, masih web. Nah, coba Adi kamu tulis web supaya dimasukkan di Zoom maupun Facebook, Instagram saya. Filipus nanti masukkan. Ini bisa menolong banyak orang. Maka itu kalau ada di antara kita punya teman, saudara, keluarga yang mengalami gangguan penglihatan, jangan putus asa, jangan bunuh diri, masih ada kesempatan. Ternyata ada teknologi, ada banyak HP, smartphone yang bisa menolong orang-orang yang punya gangguan kesehatan mata, termasuk yang buta sejak lahir. Ya, Adi tolong tulis ya webmu di kolom chat. Nah, ini anak saya ini buta tapi bisa pergi sendiri kemana-mana, nggak perlu dituntun karena pakai aplikasi yang ada di HP itu. Maka itu ketika dia diundang untuk memberi seminar, memberi ceramah ya di kementerian-kementerian, biasanya ada dana untuk teman pendamping karena tunanetra. Nah, Adi Gunawan ini nggak perlu pendamping, dia nolak, dia mau pergi sendiri dan dia bisa cari Grab sendiri, bisa ke bandara, bisa apa saja, luar biasa. Nanti ya biar ditulis ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saudara dan saya sebelum bisa jadi gembala, nggak perlu dilantik organisasi ya, tapi panggilan Tuhan. Maka satu syarat saja. Harus pikul salib. Nah, tolong yang di Zoom sudah ada webnya. Phil, tolong bagikan ke Facebook dan Instagram Papa ya. Supaya yang di Facebook, Instagram juga bisa melihat ini. Jadi satu-satunya syarat saudara. Bukan sekolah teologi. Bukan ini, bukan itu. Satu-satunya syarat supaya saudara dan saya jadi pemimpin. Cuma mikul salib. Awas. Bukan pakai kalung salib. Awas. Pakai kalung salib tidak menjamin kita mau pikul salib. Jadi syaratnya cuma satu. Pikul salib. Nah, apa itu pikul salib? Saya jelaskan yang sangat mudah. Satu. Siap disinggung. Tapi tidak tersinggung. Haleluya. Awas, ini pikul salib itu siap tersinggung, tapi nggak bisa nggak bisa merasa tersinggung. Masih nomor satu ya. Siap disakiti, tapi tidak merasa tersakiti. Ya, ini nomor satu. Nomor dua. Pikul salib itu artinya tidak egois. Apa itu tidak egois? Pegang, ya, pasang seatbelt. Saya mau ngomong sesuatu yang akan buat orang lompat. Pikul salib itu arti yang kedua tidak pelit. Halo, masih ada orang kok nggak amen? Ya, tidak pelit. Tidak pelit bukan hanya tentang uang, tapi tidak pelit waktu. Tidak pelit untuk berbagi nasihat. Tidak pelit untuk ringan tangan. Tidak pelit. Betul, salib itu keren sekali. Ya, dan ini yang iblis nggak suka. Ya, saya ulangi, nomor 2 tidak pelit itu pikul salib. Tidak pelit nggak hanya soal uang. Soal waktu, soal tenaga, soal ide, soal fasilitas-fasilitas yang lain yang kita dapat dari Tuhan,
kita kalau ada orang perlu kita pakai. Nomor 3. Bisa berbuat dosa tapi tidak mau. Ya. Ini yang ketiga. Bisa buat dosa. Maaf. Sekarang ini kalau kita mau judi, mau berzina, bisa. Kenapa tidak? Mau konsumsi narkoba, silakan. Kita semuanya bisa. Tapi tidak mau. Perhatikan ini. Jadi saudara, kita harus melihat. Jadi arti pikul salib, saya ulangi lagi. Supaya kita siap untuk pikul salib. Dan kita bisa menjadi gembala. 1. Bisa disinggung tapi nggak tersinggung. Ya, disakiti mungkin sering tapi nggak tersakiti. Nomor 2, tidak pelit untuk segala sesuatu, nggak cuma uang. Yang ketiga, bisa berbuat dosa tapi tidak mau. Nah, perhatikan 3 kata ini. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Ya, coba perhatikan. Disakiti, ya, menyakiti, dan tersakiti. Saya ingin ada yang jawab, khususnya Aglo. Dari 3 kata ini mana yang benar, mana yang salah. Ya, disakiti, menyakiti, tersakiti. Ayo, yang mana? Saya tunggu tulisan saudara, cepat. Yang mana ini? Menyakiti, itu salah atau benar? Disakiti, oh ya, yang mana ini? Ya, oke. Ya, jawabannya semuanya salah. Kalau saudara dan saya sudah pikul salib, dengar ya, dengar. Kalau kita sudah pikul salib, kita tidak akan bisa menyakiti. Kita pun tidak akan bisa disakiti. Kembali saya ngomong. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya sudah pikul salib, kita nggak bisa menyakitin orang. Catat. 2, kita pun tidak bisa disakiti kalau sudah pikul salib. Bahkan yang ketiga, saudara dan saya pun nggak bisa tersakiti. Wih, itu keren. Serius. Jadi salib itu bukan simbolnya. Oke, saya tadi ngomong kurang 1 tradisi salib itu. Yang ketiga, salib itu yang dipakai oleh kebanyakan gereja, khususnya Katolik, itu karena mimpi dari Kaisar Konstantin. Suatu hari mereka sedang perang dengan negara lain. Lalu Kaisar Konstantin mimpi. Ini tradisi yang nggak ada di Alkitab. Dalam mimpi itu Konstantin melihat bahwa ada tanda salib besar sekali. Dan dalam mimpi itu ada pesan. Besok kamu dalam perang, semua banner, semua bendera kerajaan Roma harus ada tanda salib. Dan semua perisai. Oh, nggak sanggup, ya harus sanggup. Ini ada yang bilang nggak sanggup pak, harus sanggup ya. Dan semua perisaimu harus diberi tanda salib. Nah, ternyata itu kali pertama Kaisar Konstantin ngalami menang dalam peperangan karena tanda salib. Nah, sejak hari itu Gereja Katolik memakai tanda salib, bahkan untuk doa pun tanda salib. Tapi itu bukan di Alkitab. Nah, itu tradisi. Nah, ada yang jawab, sulit pak. Oke. Kalau saudara berkata sulit untuk tidak bisa merasa sakit, nggak bisa tersakiti, nggak bisa menyakiti, nggak bisa disakiti, berarti saudara belum pikul salib. Itu saja. Serius saudara? Ayo, jangan. Thank you. Kalau pikul salib tidak menyakiti, tidak disakiti, betul sekali. Saudara, ini prinsip sederhana. Maka itu kalau masih ada di antara kita suka tersinggung. Maaf. Biasanya kan ibu-ibu bukan wanita yang sensi. Jangan marah, maaf. Ayo kita pakai pikul salib tiap hari.
Jadi pikul salib itu saya ulangi, tidak bisa tersakiti, tidak bisa menyakiti, dan tidak bisa disakiti. Nggak bisa. Oke, saya punya ilustrasi gara-gara pikul salib ini. Saya percaya semua kita pasti pernah ngalami. Ini ilustrasi tapi ini kebenaran. Di salah satu dari 10 jari tangan kita ada luka kecil sekali. Tapi kita tidak pernah tahu. Ya menyangkal diri, betul. Maka itu ada yang tanya, menyangkal diri itu kalimat sederhana begini. Saya bisa berbuat dosa tapi tidak mau. Tolong dicatat. Ini kalimat yang saya dapat dari Roh Kudus. Pikul salib itu berarti, ya ini Ibu Lili ya sudah komen, saya baca komennya bagus sekali. Ya, pikul salib tidak bisa disakiti, tidak bisa tersakiti, dan tidak bisa menyakiti. Wih, betul sekali Ibu Lili ya. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi pikul salib itu sederhana. Saudara dan saya, maaf, setua apapun kita, ya, tetap bisa berbuat dosa. Betul? Walaupun setua. Tapi tidak mau. Nah, itu pikul salib. Oke, saya beri ilustrasi yang luar biasa. Ya. Oke, ada yang komen. Yang baca. Semua kita pasti pernah mengalami salah satu dari 10 jari tangan kita ada luka halus sekali. Tapi kita nggak tahu. Kapan kita tahu? Waktu diajak makan bakso, makan soto, terus kita sedang meras jeruk ya untuk nikmatnya makan. Begitu kita peras jeruk, langsung tahu ada yang luka. Ayo. Orang yang sudah pikul salib pasti berkata, terima kasih jeruk karena kamu mengingatkan aku. Ternyata ada luka yang aku tidak tahu. Tapi orang yang gak mau pikul salib, begitu meres jeruk dan jarinya luka perih, langsung jeruknya dibanting, diinjek-injek jeruk. Kurang ajar kamu. Kenapa kamu nyakitin aku? Pasti ada yang kena ini dengan ilustrasi ini. Jangan marah. Betul gak saudara? Jadi yang salah bukan jeruknya, goblok. Yang salah kita yang ada luka ini. Kok jeruk disalahkan? Coba bayangkan. Kalau 10 jari tangan kita ini nggak ada luka. Ayo, meres jeruk 1 kilo. Ya nggak ada sakitnya. Cuma ya pegel aja. Ngapain jeruk 1 kilo kita peres dengan tangan kita? Maaf, jangan tersinggung. Ini fakta. Jadi kalau masih ada yang tersinggung di antara kita, harusnya berterima kasih pada yang nyinggung. Amin. Kenapa? Karena saudara kita ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Hei Daniel, ada luka di hatimu. Maka itu saudara, kalau saudara dan saya sudah pikul salib, berarti gak ada luka di hati kita. Jadi ada orang se-RT nyinggung kita. Kita cuma senyum. Bahkan kita berkata, Tuhan berkati ya. Karena gak ada luka. Ingat, ini ilustrasi yang saya dapat luar biasa. Air. Ya, air. Itu gak bisa dipotong. Ada orang nganggur motong air pakai pisau. Nganggur. Ngapain air dipotong? Gak bisa. Tapi air itu bisa tergores. Gak cuma terpotong. Ketika dia jadi es. Maka itu hati yang membeku adalah orang yang tidak mau pikul salib di hidupnya. Orang yang pikul salib, murid-murid Yesus yang pikul salib. Catat, saya pakai bahasa Jawa. Setan ora doyan, demit orang dulit. Ini bahasa Jawa. Setan itu ya setan, ora doyan itu nggak suka. Karena kalau ada orang yang setan mau goda, tapi orang itu air hidupnya,
Setan minggir duluan. Percuma ganggu air, gak bisa digores. Tapi begitu setan melihat ada orang hatinya beku, orang itu jadi membernya setan dan jadi langganannya setan. Catat kalimat ini. Jadi para pemimpin murid Yesus yang tidak mau pikul salib, maka dia membernya setan. Dan dia langganannya setan. Tahu member? Pasti di antara kita banyak yang jadi member apa saja. Seperti saya, karena saya suka terbang. Saya member dari beberapa penerbangan, karena saya suka terbang. Nah, yang jadi member sesuatu, member rumah makan, member hotel, member apa saja, itu pasti dapat info hampir tiap hari. Terus kalau dikirimi apa-apa dapat fasilitas, dapat bonus. Nah, celakanya kalau namanya pemimpin itu jadi membernya setan. Ampun dah. Nah, terus gimana cara keluar dari member? Gampang. Kalau untuk jadi member harus subscribe. Maka kalau mau keluar, unsubscribe. Beres, keluar aja. Jangan mau jadi membernya setan. Siap? Untuk disakiti tapi tidak sakit. Maka kita tidak akan tersakiti. Dan kita nggak bisa menyakiti lagi. Oh, haleluya. Inilah hidup yang Tuhan Yesus beri. Saudara, ayo hari ini kita berubah dalam konsep. Tunggu Pak, selesai ibadah pasti ada ibu-ibu yang temperamen. Nah, ini yang ngomong siapa ini? Vivo 2204. Maaf, saya cuma bacanya. Tunggu Pak, selesai ibadah pasti ada ibu-ibu yang temperamen. Ingat saja kita lagi pikul salib. Biar nggak terlalu nggak terlalu sakit. Oh, nggak ada kata nggak terlalu, nggak sakit. Pokoknya begitu ya. Tidak bisa disakiti, tidak bisa menyakiti, dan tidak bisa tersakiti. Maka itu dalam istilah psikologi, dalam bahasa Inggris ada istilah hurt people, hurt things others. Jadi kalau ada satu manusia hatinya sakit, maka dia akan menyakiti orang lain. Dan itu prinsip hidup. Tapi kalau kita sudah punya hati Yesus, nggak akan menyakiti, nggak akan tersakiti, dan nggak akan bisa disakiti. Ayo semua kita. Biarlah di Paskah 2025 ini, kita semua mengalami revolusi. Menang atas sakit hati, tersinggung, kecewa, putus asa, semuanya itu nggak akan terjadi. Kalau salib itu jadi kesukaan kita. Bagian terakhir. Tadi dinyanyikan, dipilih lagunya Sari Simorangkir. Karya terbesar. Nah, saya pertama kali dengar lagu itu sudah lama, sudah tahun 90-an akhir yang lalu. Saya minta izin Sari karena saya kenal baik. Sari, maafkan Koden. Mulai setelah Koden sekali nyanyi lagumu, Koden kalau nyanyi lagi akan Koden gubah. Gubah gimana Koden? Nah ini, saya kalau nyanyi begini. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu, akulah harta yang tak ternilai, yang kau ingini dan kau hargai. Yesus Tuhan dicintai. Kenapa saya ngubah? Dengarkan. Kalau kita nyanyi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, salah. Saudara dan saya mau minta Yesus mati berapa kali lagi untukku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Yesus cukup sekali mati. Oh ya, ada komen dari Delft, Belanda. Ya benar, orang sakit akan menyakiti orang lain. Jadi jika kita punya tanggung jawab untuk sekali kesakitan dan hati kita disehatkan, dibawa kasih kaki Yesus, keputusan dari kita sendiri untuk menjadi pulih. Amin. Betul itu. Ayo ya kita berubah. Jadi saudara,
Kita nggak boleh nyanyi lagi dengan kalimat yang sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Tuhan Yesus cukup berkorban sekali untuk kita. Tapi setelah Yesus mati berkorban untuk kita, maka kita karya terbesar dalam hidupmu, munya orang lain. Pengorbananku, saudara dan saya berkorban. Ya, untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dari mana saya dapat pengertian ini? Saya nggak akan lupa. 27 Desember 1983. Wih, itu 42 tahun yang lalu ya. Saya ada di Jerman waktu itu. Saya retreat dengan Perki, ya, Persekutuan Kristen Indonesia. Perki itu dibentuk oleh Radius Prawiro zaman waktu kuliah. Ya, kok Radius bukan? Saya lupa. Di Eropa berdirinya. Nah, hari itu ada retreat di sebuah kota kecil namanya Schwerte, ya, di North Rhine-Westphalia. Nah, tanggal 28 saya harus mimpin perjamuan. Nah, 27 Desember malam itu saya lagi merenung. Itu pertama kali saya mengerti kebenaran salib ini. Saudara, semua kita pasti hafal. Vel, siapkan 1 Yohanes 3:16. Semua kita pasti hafal Yohanes 3:16. Karena itu pusat inti dari seluruh Alkitab. Ya, dari Kutai Barat, hati yang keras diibaratkan seperti es batu. Itulah firman Tuhan peringatkan, tuh jangan keraskan hati. Amin. 1 Yohanes 3:16. Nah, Yohanes 3:16 kita semuanya hafal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia berikan anak yang tunggal, yaitu Yesus, supaya kita yang percaya pada dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi saudara, penulis yang sama, Rasul Yohanes, di angka pasal yang sama, pasal 3, dan di angka ayat yang sama, ayat 16, ternyata bapak-bapak gereja yang menyusun Alkitab ini bisa menemukan Yohanes 3:16. Itu nggak cukup kalau saudara dan saya tidak menggenapi 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini Yohanes 3:16. Titik koma. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib, bukan harus. Dalam bahasa Inggris pun gak pakai kata must, tapi ought to. Lihat ayat. Beginilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara kita. Jadi untuk orang-orang lain yang belum diselamatkan, kita nggak bisa berdoa Yesus mati lagi untuk mereka. Tidak. Tapi saudara dan saya yang wajib mati untuk yang lain. BIS. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sudah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Sudah. Sebab itu, kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. TSI. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus sudah mengasihi kita sehingga mengorbankan dirinya demi kita. Karena itu hendaklah kita pun rela berkorban demi saudara-saudari kita. Nah, ini arti pikul salib, tema yang dipilih untuk leadership aglo Indonesia ini. Jadi saudara dan saya wajib menyerahkan nyawa. Nah, pasti ada yang tanya. Apa itu menyerahkan nyawa? Ayat 17. Ya, ayat 17. Saya hampir selesai ini. Oke. Ayat 17. Sambung ya, 16-17.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Wah, ini luar biasa. Ternyata menyerahkan nyawa itu menyerahkan harta. Maka itu saya menemukan dua bukti bahwa nyawa itu harta, harta itu nyawa. Bukti yang pertama, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata, di mana ada hartamu, di situ ada nyawamu. Halo, betul ya? Di mana ada hartamu, di situ ada nyawamu. Ada hatimu. Bukti kedua itu para perampok, para penodong, ya pasti zaman dulu apalagi. Kalau mereka nodong, harta atau nyawa, harta atau nyawa. Bayangkan perampok-perampok aja tahu loh saudara. Kalau uang itu adalah nyawa, harta itu adalah nyawa. Betul, ada komen dari Kelapa Gading, Jakarta. Diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Betul. Nah, kalau penodong harta atau nyawa, betul. Mereka tahu. Nah, maka itu ingat tadi ciri yang kedua pikul salib, tidak pelit. Bayangkan kalau Yesus pelit, kita nggak jadi apa-apa. Haleluya. Saya harap tidak ada yang nyesel ikut pelajaran siang ini. Apalagi yang pelit-pelit itu pasti akan, nggak tahu bagaimana, ayo berubah mulai hari ini. Jadi pikul salib itu adalah menyerahkan nyawa untuk orang lain. Saudara dan sahabat sebagai pemimpin, ingat gembala. Beri makan dan tuntun orang-orang itu. Ayat terakhir, Galatia 6 ayat 1. 1 dan 2 ya. Galatia 6, ini bentuk salib yang kita harus pikul. Ini aplikasinya dalam hidup sehari-hari. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, ayo ini ya para gembala. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau kita melayani orang narkoba, jangan kita ikut konsumsi narkoba juga. Kita melayani penjudi, jangan ikut judi juga, itu maksudnya. Dengan roh lemah lembut. Punya otoritas. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi memikul salib, kita bisa langsung masukkan ke dua ayat ini. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Coba TSI-nya, Phil. Langsung TSI-nya ya. Puji Tuhan untuk itu. Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut, sambil tetap waspada supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Ayat 2-nya SI. Maka itu punya berapa banyak terjemahan, versinya bagus, kita belajar lebih ngerti. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Keren ya? Nah, saya akan simpulkan dari pikul salib Galatia 6 ayat 1 dan 2 dengan sebuah kalimat yang sangat umum ada di gereja Tuhan, ada di pelayanan Kristen. Dan itu saya katakan dari setan kalimat itu. Saya harap setelah semua kita mendengar kebenaran ini, dengar ya,
Maka tidak boleh lagi, perhatikan, tidak boleh lagi ada kalimat-kalimat seperti ini. Ya, perhatikan ya, saat kita sudah mendengar firman ini, kita tidak boleh ada kalimat ini. Mari kita doakan. Salah. Loh, kok salah? Dengarkan. Ada orang sakit, ada orang susah, ada orang kesulitan, ada orang alami masalah berat, datang kepada kita para pemimpin. Gereja sudah salah ribuan tahun. Mari kita doakan. Salah. Karena kalau kita berkata mari kita doakan, sesungguhnya saudara sedang minta Tuhan yang bekerja untuk tolong orang itu. Ingat, itu tugas kita. Ada orang jatuh dalam dosa, mari kita doakan. Ada orang mau cerai, mari kita doakan. Ada orang kesulitan, mengalami macam-macam, mari kita doakan. Nggak bisa. Kita harus bertindak. Itu pikul salib. Menyerahkan nyawa, wajib menyerahkan nyawa kita untuk yang lain. Haleluya. Oh, kalau salib itu kita pikul, kita hidupi, maka dunia akan jadi sama seperti surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ayo kita jadi pelaku. Mulai hari ini kita pikul salib dengan sukacita, tanpa gerutu. Ya, ingat loh, kalau pikul salib berarti nggak bisa menyakiti, nggak bisa disakiti, nggak bisa tersakiti. Wah, haleluya, surga ada di bumi. Selamat Paskah, menikmati kemenangan Tuhan Yesus. Amin.